Shalom, saya Tania. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai negara India. Yang pertama ada keadaan alam India. Keadaan alam India atau sering disebut sebagai negara anak benua ialah negara dengan penduduk terpadat kedua di dunia setelah RRC dan luasnya berada di urutan ke-7 di antara negara-negara di dunia. India memiliki luas kurang lebih 3.087.591 km. Di sebelah utara India terdapat pegunungan Himalaya, merupakan pegunungan tertinggi di dunia dengan puncaknya Mount Everest. Di sebelah selatan terdapat dataran tinggi Deccan. Setelah itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam di India yaitu diantaranya adalah batu bara, biji besi, biji mangan, mika, bauksit, minyak bumi, biji titanium, kromit, gas alam, magnesit, batu kapur, tanah garapan, dolomit, barites, kaolin, gipsun, aposit, fosfat, steatit, dan fluorid. Yang selanjutnya ada keadaan penduduk. Kebanyakan bangsa India menganut bangsa Dravida. Setelah itu agama di India yaitu ada Hindu sebanyak 79,8%, Islam 14,2%, Kristen 2,3%, Sikh 1,7%, Buddha 0,7%, Jain 0,3%, agama lain yaitu 0,7% dan tak beragama ada sebanyak 0,3%. Jumlah penduduk India ada sebanyak 1,38 miliar dari data penduduk 2020 dan tingkat pertumbuhan populasinya ada sebanyak 1,0% perubahan tahunan dari data 2020. Setelah itu ada keadaan ekonomi di India. Yang pertama ada mata pencarian. Penduduk India mayoritas berprofesi sebagai petani. Di bidang pertanian, tanaman utama komersial ini antara lain yaitu gandum, teh, tebu, kapas, kacang, dan papaver atau bahan untuk membuat candu. Setelah itu, pendapatan yang didapatkan penduduk India adalah PDB per kapita India dilaporkan sebesar 2.003.021.104 USD pada 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 1.090.163 USD untuk 2021. Data PDB per kapita India diperbarui tahunan dengan rata-rata 3.023.238 USD dari 1958 sampai 2022 dengan 65 observasi. India juga memiliki interaksi dengan Indonesia, salah satunya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, kedua menteri luar negeri sepakat untuk meningkatkan upaya bersama dalam mencapai target perdagangan bilateral USD 50 miliar pada tahun 2025. Lalu, setelah itu ada sosial budaya. Sahabat India membawa semangat dan kekuatan India di bidang sosial ekonomi dan keterlibatan budaya dengan Indonesia ke tingkat selanjutnya. Ada berbagai acara dalam Festival of India, di antaranya tarian rakyat, drama tari, wayang, musik, pertunjukan, pameran, seminar, promosi mal, pemutaran Bollywood, dokumenter, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada di bidang pendidikan. Dubes India menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan negara Indonesia khususnya di bidang pelatihan dan pendidikan, yakni melalui pertukaran siswa dan pengajar. Yang terakhir yaitu di bidang politik. Memorandum saling pengertian antara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Lal Bahadur Sastri National Academy of Administration Republik Indonesia mengenai kerjasama teknik bidang pengembangan kapasitas aparatur sipil negara. Memorandum saling pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik India mengenai dialog kebijakan antara pemerintah dan interaksi antara lembaga kajian.